Berbanggalah jika Anda telah menjadi salah satu bagian dari organisasi Islam di Indonesia ini. Pasalnya, organisasi ini merupakan organisasi Islam terkaya di dunia. Mungkin banyak dari kita yang gak sadar, jika di Indonesia sebenarnya ada organisasi Islam dengan total kekayaan yang mencapai 400 triliun rupiah, aset tanah yang dimiliki sampai 20 juta meter persegi. Luas tanahnya ini kalau disatukan sekitar 4 kali Pulau Bali. Selain menguasai jutaan meter persegi tanah, organisasi ini memiliki 364 rumah sakit dan klinik, 384 panti asuhan, dan 356 pondok pesantren. Konglomerasi ini juga telah mendirikan 20.198 masjid yang tersebar di seluruh tanah air juga di luar negeri, seperti Uganda, Afrika Selatan, Jepang, dan Spanyol. Dan yang paling mencengangkan adalah aset di bidang pendidikan. Mereka memiliki 20.000 sekolah taman kanak-kanak hingga SD, 3.200 sekolah menengah, dan 164 perguruan tinggi dengan 17.000 dosen dan guru. Ditambah lagi 554.000 siswa yang tengah menempuh studi di sana. Ada 3 universitasnya yang termasuk dalam jajaran 10 perguruan tinggi Islam terbaik di dunia versi Unirank pada tahun 2021. Kali ini, kita tidak membicarakan tentang aset seorang konglomerat seperti Budi Hartono, Sri Prakas Lohia, Khairul Tanjung, sampai Sembilan Naga. Kita bicara tentang sebuah organisasi keagamaan non-profit, organisasi massa, ormas Islam terkaya di dunia. Siapa lagi kalau bukan Muhammadiyah? Bagaimana Muhammadiyah bisa sebesar dan sekaya itu? Perkembangan Muhammadiyah yang mulanya dari sebuah madrasah sederhana di kampung kecil Kauman di Yogyakarta ini sering sekali menjadi bahan riset dan diskusi para intelektual internasional. Seorang profesor antropologi sekaligus pengamat Islam asal Boston University, Amerika Serikat, Robert Hefner, pernah mengajukan Muhammadiyah untuk meraih Nobel Perdamaian pada tahun 2019. Meski gagal, Robert Hefner mengaku tidak pernah menyesal. Menurutnya, Muhammadiyah menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang berhasil menjalankan amal sosial dan amal agama yang sukses. Dia meyakini negara yang paling berhasil mengembangkan format pendidikan Islam yang terefektif, terkini, dan paling Islami dalam artian modern adalah Indonesia melalui Muhammadiyah. Dia juga memuji Muhammadiyah yang konsisten dalam menerapkan politik moral, politik yang fair, politik yang seimbang dan inklusif. Sejak awal didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan 112 tahun yang lalu, yang awalnya mendirikan madrasah dengan model kurikulum yang progresif, yang memadukan pelajaran agama dengan sains modern, menjadikan ini satu hal yang baru, bahkan dianggap tidak lazim di zaman itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga giat berdakwah termasuk melalui tulisan-tulisannya di media massa. Bahkan, Muhammadiyah menerbitkan majalah bernama Suara Muhammadiyah pada tahun 1915. Perlu Anda ketahui bahwa Suara Muhammadiyah ini adalah majalah tertua di Indonesia yang pernah terbit dan tidak pernah berhenti terbit hingga saat ini. Semangat pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering dijuluki sang pencerah ternyata mendapatkan sambutan luar biasa. Muhammadiyah juga menjadi tempat berkumpulnya para filantropi muslim yang rela mewakafkan harta, tanah maupun ilmunya untuk dikelola Muhammadiyah. Soal wakaf dan zakat adalah soal kepercayaan, dan hal itulah yang dijaga betul oleh Muhammadiyah. Kepercayaan dalam pengelolaan aset wakaf dan zakat para donatur itu pula lah yang menjadi salah satu kunci perkembangan organisasi Muhammadiyah. Pendidikan yang membentuk logika berpikir yang kemudian akan menjadikan output berupa akhlak dan adab adalah motonya Muhammadiyah. Sesuai dengan penggalan kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan yang populer. Teladan yang baik adalah khotbah yang paling jitu. Ini bukan sekadar kata-kata, tapi perilaku. Baru-baru ini, Muhammadiyah juga merambah bidang perhotelan dengan mendirikan Suara Muhammadiyah Tower dan Convention di Yogyakarta. Hotel ini dibangun secara mandiri tanpa sepeser pun hutang dari bank. Langkah ini menandai titik dimulainya dakwah Muhammadiyah di bidang ekonomi. Dengan pembangunan yang tidak mengandalkan hutang termasuk investasi asing, Muhammadiyah mampu membangun dengan sistem yang baik. Dengan menganut filosofi Islam yang kuat, memberi lebih baik daripada menerima. Alih-alih meminta bantuan pemerintah,
Muhammadiyah justru banyak memberikan bantuan kepada negara. Anda tentunya masih ingat saat negara kita pontang-panting menghadapi pandemi COVID-19. Saat itu, ratusan rumah sakit dan klinik Muhammadiyah menyediakan fasilitas dan tenaga medis mereka untuk membantu pemerintah. BPJS milik pemerintah pun justru berhutang kepada rumah sakit Muhammadiyah lebih dari 500 miliar rupiah dan Muhammadiyah tidak ngotot menagihnya. Suara kecil dari kampung Kauman ini kini telah mendunia. Kiai Haji Ahmad Dahlan, kiai dan pedagang batik yang egalitari itu betul-betul telah membawa perubahan besar dan fenomenal, bukan hanya untuk masyarakat di sekitarnya, namun untuk Indonesia, juga untuk dunia. Terima kasih Muhammadiyah, terima kasih Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pencerah.